happy, smart, and hayu. So guys, ini adalah video kedua kita di YouTube-nya Harayu Production dengan segmen Talks with Harayu. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas seputar mitos fakta di dunia perkuliahan dengan Kak siapa? Kak Surya, Kak Brian, Kak Reja. Dan Kak Reja. Berarti bertiga ini anak-anak kuliahan juga atau masih udah lulus? Masih kuliah. Masih kuliah semester berapa jadi? semester 6. Semester 6, masih kuliah di semester 6 di Ilmu komunikasi. FISIP Unma. Di anak-anak ilmu komunikasi FISIP Unma. Langsung aja nih ya ke isu yang pertama, ada katanya jurusan sosial nih nggak ada matematikanya. Mitos atau fakta sih? Fakta. Boleh dari siapa dulu nih? Boleh, sok siapa? gimana? Jurusan sosial tuh katanya nggak ada matematikanya. Mitos atau fakta nih kak? Lebih ke Ke fakta sih ya. fakta sih. Fakta. Iya. Fakta. Wah. Cuman ya ada juga yang kayak metode penelitian kayak kuantitatif kan ada Tetap hitungnya pakai ya, Oh, tapi iya. tapi Tetap pakai nggak ada perhitungan matkul gitu. persisnya Ah, gitu. ada jadi yang lebih spesifik, tetap ya. ada tapi sedikit Ya, gitu ya. Ini sedikit lah. Ada tapi tetap sedikit tuh guys. Kalau yang mau menghindari hitung-hitungan langsung aja masuk ke prodi apa tadi? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Oke, selanjutnya ada isu yang kedua nih. Apa? Katanya jurusan tuh yang dipilih bakal menentukan karir kedepannya. Barangkali ada adik-adik maba tuh kan katanya suka bingung mau jurusan karena nanti di akhirnya tuh kalau misalkan jurusan akuntansi nantinya jadi akuntan yang kayak gitu. Nah, dari kakak-kakak sendiri nih, Ya. kira-kira yang isu yang tadi tuh mitos atau fakta? Itu Lebih. fakta. Lebih ke fakta. Karena Fakta lagi. fakta karena Apa tuh? memang nggak menentukan pasti, hanya menjadi peluang pembesar gitu. Oh iya jadi Peluangnya jadi lebih besar, chance-nya lebih besar lagi untuk misalkan kita pengen di pemerintahan, maka ya FISIP peluangnya lebih besar. oh gitu. Jadi emang nggak selamanya bakal menentukan gitu ya, tapi memiliki peluang gitu ya, peluang yang Peluang besar. yang Kalau besar. kita tadi contohnya kalau kita masuk ke pemerintahan ke FISIP cocok guys. Cuman ya kalau misalnya udah bayangannya ke depan pengen kerja di mana ya harus dari kuliahnya lebih basicnya tuh diambil basicnya kan dari misalnya jadi reporter, wartawan kan ilmu komunikasi banyak ngomongnya tuh lebih iya. dilatih dari awal Oke, gitu. berarti harus lebih research lagi nih, barangkali ada maba yang kebingungan ya buat nyari jurusan kuliahnya. Kenapa Kak Surya? Enggak. Lanjut? Lanjut. Lanjut. Oke, sekarang ada di isu yang ketiga nih teman-teman. Katanya skripsi ini sangat mengerikan, menakutkan. Wuih, mengerikan. Username nih belum skripsi ya. Tapi Skripsi. cuman udah dikasih bayangan-bayangan. Oh iya, gimana tuh katanya mitos atau fakta? Atau Gimana ya? 50-50 gitu. Mungkin lebih ke 50-50 sih. Ya. Kalau misalnya fakta mungkin mengerikannya di kayak kan saya belum juga ya belum buat skripsi, tapi ada Katanya. gitu sih faktanya kayak dosen pembimbingnya yang ribet atau misalnya yang bikin pusing mahasiswanya gitu. Tapi kalau mitosnya ya kalau kita ngerjainnya dengan serius dan ya ikhlas gitu, misalnya Enjoy juga. ya mungkin akan jalannya ya sempurna aja sih, santai. Tergantung judul. Nah, Ya tergantung judul juga, kadang judul Ya. juga menentukan ya gitu. Jadi ada tips gak tuh kayak yang kalau misalnya dari judul sih lebih ke yang udah apa ya keseharian gitu atau apa ya Ya hal-hal yang enggak yang relate lah. dekatan Nah, relate yang dengan relate kehidupan sehari-hari. gitu. biar nanti kedepannya juga mudah ya, biar nggak menakutkan skripsinya guys teman-teman. Oke, lanjut nih. Lanjut. Sekarang ada isu yang keempat yang katanya nggak kuliah kalau nggak masuk organisasi. Wah. Mitos atau fakta nih? Surya itu yang dia boleh. Gak kuliah. Nggak kuliah tuh nggak ikut organisasi kayak yang Kayak nggak kurang kuliah, gitu. Oh, yang kurang. kayak kurang gitu. Atau kuliah tuh harus masuk organisasi, itu mitos atau fakta sih kak? Kayaknya lebih ke mitos ya, soalnya Mitos. ya saya sendiri kan emang
mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Iya. Mahasiswa kupu-kupu teh apa Kak? Iya, boleh jelasin kupu-kupu itu. Kupu-kupu kura-kura sih itu. Kupu-kupu Kupu-kupu kuliah ya. pulang, Kuliah pulang. Soalnya apa ya? Ya kadang gimana kitanya juga sih minat kitanya ke organisasi kayak gimana juga. Kadang kan kalau misalkan yang ikut organisasi ini karena pengen nyari relasi yang kayak gitu-gitu tuh bener nggak sih Kak? Bener. Gimana nih? Bener sih ya. Brian? Itu bisa benar bisa enggak Nah. karena kalau zaman sekarang itu belajar bisa di mana aja. Iya, lebih luas lagi malah. berpengalaman lebih luas lagi, nggak semata harus di organisasi, termasuk kayak apa tadi relasi juga Iya, nggak relasi. semestinya di organisasi cuman teh tuh kan ya anjir itu berlibat. Iya, bisa Jadi, juga kan kalau misalkan ada ikut apa namanya teh kayak event-event di kampus yang Event, volunteer tuh ya kegiatan-kegiatan, bisa ikutan. komunitas. Komunitas juga kayak gitu. Karena kalau ikutan organisasi kita juga harus bisa memanage waktu. Kadang kan ada yang waktu kayak rapat, kumpulan gitu sama mata kuliah tuh bentrok gitu tuh. Oh, kadang ada yang bentrok juga. Ah, ya kadang kita harus mementingkan yang mana dulu nih gitu, yang kuliah dulu atau organisasi dulu. Oke, gitu guys. Jadi mitos ya kalau misalkan masuk kuliah tuh harus ikut organisasi. Oke, selanjutnya ada yang isu terakhir nih Kak. Adanya kontrak kuliah dan aturan berpakaian. Kan selama ini kayak ngeliat anak kuliah tuh kan bajunya bebas-bebas kayak gitu-gitu. Nah, ada nggak sih kayak kontrak kuliah sama aturan berpakaian, atau mungkin bisa dijelasin dulu kontrak kuliah tuh apa sama teman-teman? Boleh? Boleh tuh. Gimana ya? Kalau kontrak kuliah kan lebih ke kayak kesepakatan antara mahasiswa sama dosennya dalam kegiatan belajar mengajar gitu. Aturan apa, jam berapa, dan tata tertib seperti apa, termasuk segi penilaian dan lain sebagainya. Itu kontrak kuliah. Jadi nggak kayak di SMA ya Kak, nggak kayak guru yang udah ada yang udah ada aturannya. Jadi kalau misalkan di kuliah nih kalau ada SMA juga. kan kita ngikutin gurunya mau apa. Tapi Iya. kalau kita di dosen selama kita masih Iya. secara etikanya sopan gitu, sopan bisa menyampaikan ya nggak apa-apa. Kayak misalkan kita lebih suka kalau misalkan belajar itu sambil diperbolehkan minum. Nah, Iya. selama itu disetujui oleh dosen berarti nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Banyak juga dosen-dosen yang fleksibel gitu Iya. ya. Misalnya segimana nyaman kalian aja, asal sopan aja gitu. Tim Untuk sih aturan berpakaiannya gimana nih? untuk pakaian Untuk aturan berpakaiannya gimana? Ada nggak sih di kuliah aturan berpakaian? Paling Ya. ada beberapa dosen aja sih yang harus berkerah gitu kan Iya, ya. iya. Lebih Harus sopan apa, gitu. kemeja. Lebih sopan. Tapi kebanyakan sih bebas ya. Iya. Bebas. Tapi menurut saya mah lebih ke ya attitude kitanya tuh ketika berhadapan sama dosen atau gimana ya, mending dari ya attitude kitanya aja daripada disuruh langsung sama dosen. Nah gitu guys, ternyata fakta ya kalau adanya kontrak kuliah dan aturan berpakaian. Jadi walaupun bebas juga masih ada aturannya kayak Iya. tadi contohnya harus pakai yang Yang berkerah berkerah, gitu, yang kayak gitu-gitu. Nah Nah, gitu. gitu. Jadi buat adik-adik nih yang mau kuliah gitu ya, yang apa yang kayak bebas pakai kuliah pakai apa gitu aja ya, gitu. tinggal kesepakatan sama dosen aja sih itu mah. Kesepakatan sama dosen, jadi beda ya sama sekolah guys. Nah mungkin itu dia 5 mitos dan fakta seputar dunia perkuliahan bersama teman-teman kita di Ilmu Komunikasi FISIP Unmas semester berapa tadi? Semester 6. 6. Udah mau lulus nih ya Kak. Insya Allah kalau Amin. cepet. Amin. Kalau Ya, tepat waktu. Semoga cepat. Amin. Ya biar lulusnya bareng-bareng kan. Insya Allah. Insya Allah. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Sampai jumpa lagi di episode Talks with Harayu. Jangan lupa buat like Komen dan subscribe. subscribe. Jangan lupa juga follow Instagramnya kita di Harayu Production dan TikToknya juga di Harayu Harayu Production. Production. Ya udah. Kita semua pamit undur diri. Dah. Dadah. Dadah.